KPK telah menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sebagai tersangka kasus korupsi bersama Harun Masiku. Dan tentu saja hal ini menjadikan Anies dan Ganjar Pranowo ketar-ketir dikarenakan Hasto sendiri mengakui bahwa akan ada kriminalisasi Anies. Dan inilah saat KPK mengumumkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kita dengarkan pernyataan KPK. KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM Berbul Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau yaitu Wahyu Setiawan. Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik. Itulah pernyataan KPK di mana HK atau Hasto Kristianto bersama HM menyogok Setiawan selaku PNS, ya, penyelenggara negara. Dan akhirnya dengan tegas KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Sedangkan Anies Baswedan diakui oleh Hasto Kristianto bahwa akan ada kriminalisasi Baswedan. Ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Itulah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam podcast Akbar Faisal Unsensor bertajuk "Koni Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka". Hasto mengungkapkan Jokowi adalah otak kriminalisasi Anies Baswedan, mengungkapkan kriminalisasi begini kuat di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan Hasto mengakui bersaksi Jokowi turut terlibat dalam prakondisi untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan telah diperiksa oleh KPK pada saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dan setelah itu Anies Baswedan tidak diapa-apakan sampai beliau nyapres di 2024 dan kalah. Dan inilah pernyataan Anies Baswedan. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik, dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini.
dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Mohon maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Kenapa nggak dari dulu? Itu. Apakah kalau dibongkar dari dulu, masyarakat akan memojokkan partai Bapak karena Pak Jokowi berasal dari partai Bapak, begitu? Dan sekarang setelah Pak Jokowi beda pandangan dengan partai Bapak, baru Bapak bongkar, gitu ya? Nggak fair kalau kayak gitu Pak. Seharusnya kalau sudah jelas-jelas itu nggak benar, sudah jelas-jelas itu kejahatan, seharusnya Bapak bongkar dari dulu Pak. Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya, itu baru dikatakan politisi sejati, begitu Pak. Bukannya dari sekarang Bapak bongkar. Kalau sekarang Bapak bongkar, tentunya masyarakat berpikir bahwa ini syarat dengan kepentingan politik. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sudah merapat ke salah satu calon gubernur yang diusung oleh partai Bapak. Tentunya masyarakat akan berpikir ke sana Pak, gitu. Jadi jangan karena ada maunya aja Bapak memojok-mojokkan Pak Jokowi. Di satu sisi Bapak memuji-muji Pak Anies, padahal rekam jejak Bapak juga ada tuh, jejak digitalnya. Bapak pernah menjelek-jelekan kinerja Pak Anies semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta, ada tuh videonya. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau benar-benar Pak Jokowi bicara soal itu ke Bapak, itu kan kita juga nggak membenarkan kalaupun itu terjadi. Tapi yang kami sesalkan, kenapa Bapak diamkan begitu? Dan ingat ya Pak, seseorang yang mendiamkan kejahatan padahal dia tahu itu kejahatan, berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Paham Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Aman kan ya? Hasto PDIP menyebut Jokowi berupaya kriminalisasi Anies Baswedan lewat kasus Formula E. Hasto mengatakan ada kegelisahan yang dirasakan Jokowi terhadap sosok Anies Baswedan. Mohon maaf nih Pak Hasto ya, sebenarnya yang kriminalisasi Anies itu Jokowi atau PDIP. Soalnya saya dulu baca berita PDIP yang menyoroti anggaran trek Formula E yang kerap berubah, minta KPK, Polri usut. Nih, pada Kamis 10 Maret 2022. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyoroti anggaran sirkuit Formula E yang kerap berubah-ubah. Gilbert mengungkap mulanya pembangunan sirkuit dianggarkan sebanyak 850 miliar. Angka ini terungkap saat rapat DPRD DKI Jakarta terkait APBD perubahan pada Agustus 2019. Total anggaran yang dialokasikan untuk Formula E sebanyak 1,8 triliun direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Jadi Pak Hasto, saya mau nanya, yang kriminalisasi Anies itu Jokowi atau PDIP? Apakah betul Anies Baswedan dikriminalisasi atas perintah Jokowi? Pernyataan terbuka Hasto Kristianto Sekjen PDIP seolah menguatkan perang terbuka yang sedang dibuat oleh PDIP melawan Jokowi, yang kemudian hari ini juga trending di X dan di media sosial terkait pernyataannya Hasto dengan lantang, dengan tegas di podcastnya Akbar Faisal. Hasto menyampaikan bagaimana cara Jokowi
mendorong dan membuat Anies Baswedan ingin dikriminalisasi karena Jokowi takut akan kemunculan Anies Baswedan pada panggung politik di Indonesia. Kalau kemudian ini terbukti, maka jelas dalam dibalik penjegalan terhadap Anies Baswedan, saya rasa kita harus mengiyakan apa yang disampaikan Hasto. Tapi dalam konteks politik, boleh jadi ini hanya sebagai gimmick. Bagaimanapun kandidat yang didukung oleh Hasto dan PDIP itu sedang bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Atau dalam hal ini untuk mempertebal bagaimana dukungan Anies Baswedan pada kader-kader yang didukung PDIP. Nah, kalau kemudian saya coba cari tahu juga dengan mendengarkan podcast Tempo atau baca beberapa pemberitaan, memang ada korelasi yang cukup signifikan bagaimana perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi atau melalui pernyataannya Hasto itu mengkonfirmasi perang tersebut gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana Anies Baswedan pada akhirnya juga memilih mendukung Pramono Anung di Jakarta. Jadi kalau kemudian kita lihat konstelasi politik yang berdasarkan kepentingan itu menunjukkan memang bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Anies Baswedan itu membuat Anies Baswedan sendiri kemudian beroposisi pada Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah yang kemudian PDIP mencalonkan kadernya, itu Anies juga beberapa daerah mendukungnya dengan tegas. Misalkan di Sumut. Di Sumut Anies juga mengajak pendukungnya dan pemilihnya mendukung Edi Rahmayadi sebagai petahana yang kemudian melawan mantunya Pak Jokowi. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman melalui analisa politik ini, kita perlu membuat diri kita atau pribadi kita jangan baper terhadap politik. Jadi kalau teman-teman masih baper terhadap politik, tolong, karena ini dikikis bapernya gitu ya. Karena politik ini sangat cair, politik ini sangat dinamis. Mereka-mereka yang di elit itu seringkali membuat akrobat-akrobat politik, drama-drama politik yang seolah kita melihatnya bahwa memang mereka pro terhadap rakyat. Tapi pada akhirnya semua hal yang kemudian mereka lakukan, saya yakin mereka tidak terlepas dari kepentingan mereka sendiri. Buktinya apa? Buktinya ketika Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul berjabat tangan untuk bisa didukung oleh Anies Baswedan, kita melihat kok kepentingannya Anies Baswedan untuk meneruskan atau ingin diteruskan program-program baiknya di Jakarta itu bisa diakses oleh Pramono Anung, di mana pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur, PDIP sangat lantang sekali menjadi oposisinya Anies Baswedan. Apakah kemudian oposisinya Anies Baswedan pada saat itu yaitu PDIP adalah bagian dari skenario Jokowi untuk melemahkan Anies Baswedan juga? Maka berarti kan di sini kita lihat bahwa ada konteks di mana memang kepentingan itu mendominasi sebuah legacy yang ingin dilahirkan oleh setiap pemimpinnya. Nah, ini sebagai masyarakat sipil yang sedang belajar untuk menyikapi bagaimana peta politik yang ada, kita juga harus melihat bahwa nggak semuanya panggung depan itu adanya seperti itu. Seringkali yang terjadi, yang sebenarnya terjadi dan itu menjadi jauh lebih penting adalah panggung di belakang layarnya. Jadi teman-teman yang masih baper dalam berpolitik, tolong redam bapernya. Elit-elit di sana, mereka seringkali itu membuat drama-drama politik yang seolah pro terhadap rakyat, nyatanya enggak. Nah, kita menganalisa, dan kalau ini benar apa yang disampaikan Hasto adalah adanya seperti itu, maka Pak Jokowi saya rasa sedang membuat karir politik keluarganya juga semakin hari semakin meredup. Itu saja sih. Terima kasih banyak.